Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dan bahkan tidak ada satupun di antara kita semua yang dapat menghitung nikmatnya itu. Di antaranya ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk menunaikan ibadah Jumat pada hari ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita berikan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang demi kita semua, demi umat Islam, yang telah meneteskan darah dari sekujur tubuhnya hanya untuk membawa umat Islam menuju perdamaian yang terang benderang. Dan semoga dengan salat dan salam ini kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah hoax bisa dikatakan salah satu sejarah tertua yang diciptakan oleh manusia. Kita pasti akrab dengan cerita Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Melalui anugerah ilmu, ia dimuliakan oleh Allah di atas malaikat dan iblis. Kemudian itu ditandai dengan perintahnya untuk bersujud kepadanya. Dan hanya iblislah yang tidak mau bersujud kepadanya. Setelah peristiwa itu, Allah merintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya Hawa untuk tinggal di surga dengan bahagia. Mereka berdua dibebaskan mengambil makanan apapun tanpa susah payah. Mereka hanya dilarang mendekati pohon tertentu, apalagi sampai memakan buahnya. Bila dilanggar, maka keduanya akan masuk golongan yang zalim dan durhaka. Kisah ini terekam baik dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Quran surah Thaha ayat 120. Setan menggoda Adam dan Hawa dengan sebuah pohon yang digambarkan akan memberikan efek hidup abadi, juga kekuasaan yang berlangsung lama. Dari ayat ini kita tahu bahwa nama pohon khuldi bukan pemberian dari Allah, melainkan dari setan yang tengah dikuasai rasa iri dan dengki terhadap Nabi Adam. Dalam surah Al-A'raf ayat 20 juga dijelaskan bagaimana kata-kata setan dalam merayu mereka berdua. Tuhan melarang kalian berdua mendekati pohon ini lantaran karena tidak ingin melihat kalian menjadi malaikat dan kekal, terus menikmati nikmat yang tanpa terputus di dalam surga. Setan menggoda keduanya agar melanggar perintah Allah sehingga pakaian mereka terlepas dan auratnya terlihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dikatakan setan kepada Nabi Adam dan Hawa adalah hoax. Informasi tersebut memang tampak manis dan menjanjikan, tetapi sesungguhnya dusta atau palsu. Karena pada kenyataannya setelah pohon itu didekati dan buahnya dimakan, yang ada justru keduanya dikeluarkan dari surga. Setan melancarkan cara-cara licik ini untuk menjerumuskan manusia agar berbuat durhaka kepada Allah. Inilah di mana Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, lalu mereka diturunkan ke bumi. Di bumi manusia berkembang biak syarat dengan pertikaian serta kesenangan-kesenangan yang fana. Setelah sadar bahwa Nabi Adam ditipu oleh syaitan,
dia segera bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah bahaya hoax. Ia lebih dari sekedar mengelabui pengetahuan, melainkan juga menurunkan kemuliaan manusia. Iblis memang telah dikutuk karena membangkang dari perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Namun sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai 17, iblis telah meminta kesempatan kepada Allah untuk diberi hidup sampai hari kebangkitan, dan Allah mengabulkan permintaannya. Selanjutnya iblis bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam. Ia bertekad akan memalingkan manusia dari jalan kebenaran dengan menggunakan segala cara. Tidak aneh bila perbuatan kotor iblis seperti menyebar hoax masih kita temui hingga sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat datang. Ini adalah buah kerja keras iblis dalam menggoda manusia agar menempuh jalan sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab Ar-Risalah, "Annal kidbal ladzi nahahum anhu wal kadibul khafi wa dzalikal haditsu ammal la yu'rafu sidquhu." Sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan tak terlihat, yakni menceritakan kabar dari orang yang tak jelas apakah ia jujur atau tidak. Bila menyebar informasi yang masih samar-samar tingkat akurasinya saja kita sudah bisa divonis berbohong, apalagi bila kita dengan sengaja menyebarkan berita yang jelas-jelas hoax. Kedengkian iblis kepada Nabi Adam jangan sampai menjadi teladan bagi umat sekarang, sehingga antar sama saudara sebangsa pun harus saling memusuhi dan menjatuhkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ahli sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ahli sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.